Welcome di sebuah acara podcast yang dipenuhi oleh artis-artis dan selebriti plus satu asistennya. Yang pertama, si mulut kotor, Surya Insomnia. Ngomong dong. Hai. Yes. Yang kedua, si calon bupati Ananda Omes. Sarangyo. Yang ketiga, si Haji Endorse Imam Darto. Dan kelamaan intronya, karena kami adalah Podcast Mas. Gua kan belum. gak disebutin jadinya. Lu kelamaan sih. Kan perdana. Dan Angga Anggok. Kasih plus, Angga kasih plus. Angga Anggok. Oh, horor ya. Salah. Angga Anggok. penonton kecewa. Guys, tahu nggak kita tuh baru beli equipment baru. Patungan ya guys. Padahal sekarang kan kaum elit ya. Iya. Ekonomi sulit. Tahu nggak guys? Sekarang kita bisa gini loh. Kita ada penonton bayaran loh. Mana? Keren. Gue selalu merasa lucu. Guys, kita ngomongin apa nih guys? Aku punya ide. Apa nih? Kita ngomongin uang haram. Uang haram kok bidadari? Oh, haram bidadari yang keluar. Oh, maksudnya ide yang brilian. Iya. Oke. Gue agak takut ngomongin uang haram. Pernahkah di antara kalian mendapatkan uang haram yang sengaja kalian korupsi? Waduh. Yang sengaja kalian gelapkan? Karena gue pernah. Gue juga pernah itu mah. Dulu kan zamannya ini ya, apa namanya, kaos angkatan. Anjay, Angkatan. lu temen angkatan lu dengerin lu digebukin. It's okay. Buat kaos angkatan. Yoi bos, gue bikin SMA jaket Bekasi. angkatan. Enggak dong, Jakarta Timur. Tapi samping pasar. Jadi di kelas gue tuh segeng berempat. Udah kita aja yang bikin ini Oval Research. Wih, Bandung. Pada zamannya. Yoi bos. Gak usah. Sorry, enak. Pinter banget. Lebay itu. Sorry. Hilang lagi tempo gue gara-gara si merusak tempo. Terus akhirnya kita bilang ini adalah Oval Research. Waktu itu gue gue lulus SMA 2004 itu gue lulus SMA. Terus gue bikin ini tuh waktu itu harganya gue bikin 220.000. Kaos. Satu jaket. Oh jaket. Varsity jaket gitu ya. Iya, jaket bomber gitu lah. Iya. Bomber. Mahal Oval juga. Research doang yang punya desainnya. Padahal kita punya produksian satu jaketnya 100.000. Wow, lo berarti Kali 40 orang. wow, 120.000 untung lo. 4.800.000. Lo ngentip Tapi itu mah nggak haram sebenarnya. Itu haram. Kenapa? Kan lu kayak ngambil untung aja itu. Tapi Tapi kan gak ngomong. Nggak ngomong. Lo kan ya tukang jualan juga nggak ngomong kalau ngambil untung. Masalahnya bukan tukang jualan. Dia diamanahkan oleh kelasnya. Lu berat banget sih. Diamanahkan anjing. Kan uang haram. Iya, Kalau oke. udah ngomong haram, lawannya amanah. Oke, aku turunan Abu Jahal. Kan lu tahu sendiri. Kalau ngomongin uang haram, Ya. kayak gue itu kan kata nyokap gue juga. Mah harta enggak. Nih, bentar lagi cerita papam nih, papam. Ada papam. Iya. Tapi kalau ngomongin uang haram, gua yakin kalian juga semua pernah. Kenapa? Lu pernah kerja di pelacuran ya? Sorry. Jatuh ganggu nih jadinya. Jatuhnya Nora toh. Lu kayak kok. Tapi gue yakin semua pernah yang namanya Uniko. Apa Uniko tuh? tuh Usaha Orang nipu Sunda, kolot. Usaha nipu kolot. Usaha nipu kolot. Ya, Itu kan lu berusaha korupsi nipu orang kecil-kecilan tua. Korupsi sebenarnya. kecil-kecilan. Dan itu terjadi dari kecil. Memang. Ya kan kayak bayaran. Tapi ketilep 2 bulan. Ini kan kalau kita Iya. zaman dulu bayaran pakai kertas yang warna biru Iya, atau merah. dicap sama Dicap. sekolah. Dicap. Ada yang merah, ada yang biru. Iya. Itu dari kecil loh. Lu pernah ada Lu kayak gitu, SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA yang lu sebutin semua.
Bahkan kuliah lu kurang kuliah. Ya kan kayak beli LKS. Iya. Ya kan. Wah, LKS ketahuan angkatan kita banget ya. Iya, kunti. Jadi LKS radio kayu manis. RKM dong Pak. RKM dong itu. Tapi aku orang Sukabumi gak tahu. Ya cuman intinya kan begitu kalau ngomongin uang haram. Tapi gue tuh punya prinsip kalau zaman dulu. Oh. Kalau gue bilangnya uang haram gak ya? Kalau kerja di tempat yang misalkan ada gitu. klub yang berbau-bau begitulah daerah kota gitu. Iya, enggak apa. Lo ngapain lu striptis di kota? Nonton striptis omes. Dia bukan yang strip nyaloin dia. Ya kalau kayak begitu gue selalu punya prinsip. Apapun yang masuk waktu itu kan gue juga kepala rumah tangga. Karena bokap udah gak ada kan. Intinya gue gak mau duit itu masuk ke keluarga gua. Intinya adalah cara mendapatkannya sebenarnya bukan di mana. Nah itu bingung kan uang haram tuh gimana? Gue kan sering nih karaoke nih. Lu tuh nyokap bini gue, boleh itu gimana tuh? Ya kan guanya nggak ngapa-ngapain, gue menghibur orang-orang. Tapi kan orang-orangnya jadi pada minum segala macam. Ya itu mah urusan dia. Kayak kita gue nge-MC, orang-orang ketawa kalau ada orang-orang mau mabok ya silahkan aja gitu. Kita juga nggak tahu sih sebetulnya. Iya. Ya. Acara musik. Iya. Nah, kita nggak pernah tahu di stage. Iya. Bener. Jadi sebenarnya Gue dulu nge-DJ. Lu DJ dulu. Presiden DJ di Potato Head. Oh ya? serius lu? Serius? Di luarnya ya? Buat backsound makan siang kan? Iya benar. Gue mainnya juga di kantornya di ruangan di kantor. Jadi DJ-nya pakai Winem. Menghibur chef, menghibur pelayan. Gue gak percaya. Jadi tapi emang begitu kan maksudnya gimana cara kita ngedapetinnya bukan Iya bukan Tapi di mananya. gue pernah punya temen BD narkoba. Wey. Bahkan seorang BD narkoba pun berprinsip. Iya, dia BD narkoba tuh sampingan. Oh gitu. Pekerjaan utamanya? Kalau nggak saya MLM deh. tapi narkoba juga kan? Iya benar, narkoba MLM. MLM-nya mutilasi marketing kan? Wow. Dia pokoknya nih duit dari BD narkoba ini nggak bakalan gue kasih ke anak bini gue gitu. Tapi emang bisa begitu? Nggak jadinya? mungkin. Nggak bisa. Nyampur juga. Iya. Nyampur juga, iya benar. Dia pakai juga nggak? Lu cepu ya? Selama ini sih. Pantesan lu tajir. Pantesan lu tajir. Mencari uang dari kesalahan orang lu ya. Jangan-jangan lu yang laporin teman kita. Oh. Bukan dong. Tapi aku pernah punya cerita nih guys. Gimana? Ini bukan uang haram ya, lebih ke baju haram. Maksud? Jadi aku MC sebuah acara. Iya. Bayarannya cuma 75.000 MC-nya. orang-orang artis itu memulai karir dari nol. Dia dari minus bos. Gue inget banget gue nge-MC di Lamborghini Cafe. Woi. Tahu kan lo zaman dulu Taman Ria Senayan? Iya. Ini sih namanya harusnya nggak segitu bayarannya. Iya bos. Nama Ya kan. kafenya. Lamborghini Cafe, New York Cafe yang zaman Riff main dulu. Iya. Lu MC di situ. Biasanya itu dulu tuh ada acara yang dibikin sama anak kampus atau anak SMA di Lamborghini Cafe, ada musiknya, ada fashion show. Ya gue dibayar 75.000 doang sama rekan gue ini. Jadi pay gue lah. Anjir cuma dibayar pay gue lagi. Kita lagi hang out loose di ruang ganti. Iya. Terus ada deretan baju-baju buat fashion show-nya. Ivan Gunawan. Lu kentit. Ya ampun. Asli. Celananya bagus nih bos. Tengok kiri, tengok kanan. Gak ada. Masukin tas. Goblok. Langsung cabut. Itu namanya lu maling. Itu bukan buset lu maling. Itu maling. Itu kan gue kilaf. Bukan kilaf goblok. Emang lu maling aja anjing. Oke. Ini buat masyarakat sehat yang lagi dengerin yang ternyata waktu itu oh itu acara gue tuh. Nah, boleh tuh komen di Instagram kita. Oh, lu udah haji loh. Gue baru inget soalnya. Itu hutang lu, Ji. Iya. Itu utang. Enggak Nanti toh, aku maksud gue DM gini Mas loh. Ivan deh. Bukan masalah DM Mas Ivan. Ivan Bumerang. Lu ambilnya sebelum fashion show. Jadi kan mau Sesudah. Oh, sudah fashion show. Karena pas kita nge-MC, boleh juga nih baju. Jadi pas ada fashion show lu cak-cakin tuh, oh ini gua ambil. Ini gua ambil ini. Cuman sepotong toh. Setengah doang, kanan doang. Kita pengen tahu periodenya.
Pas Ivan Gunawannya berewokan atau pas Ivan Gunawannya udah dandan? Oh udah jauh ya. Oke. Ivan Gunawannya masih sama Rosa ya. Kayaknya Syarul Gunawan deh. Wow. Aduh. Lenggok, uang haram lenggok. Uang haram, aduh ya kalau dari SMA sih ada, tapi yang paling parah itu adalah gue pernah jadi di kantor gue yang dulu di Ardan, itu gue ngurusin, gue jadi ketahuan ini. Iya. Gue ngurusin makanan orang-orang kan? Wah, itu catering dong bos. Office boy. kayak fanbase-nya Ardan gitu loh. Oke. Ada MOA, jadi ada anggotanya, ada biayanya. Nanti lu di biayanya dapat segini. Lu korupsi ya? Duitnya di gue semua kan, karena gue waktu itu mulai ngemsi karena duitnya ada. Gue beliin PS, gue beliin Tisna. Anjir serius. Serius. Dia lebih parah daripada gue. Iya sih, Dia lebih parah daripada makan gue. uang rakyat. Bukan gitu, tapi setelah itu kan nanti udah itu terus baru ditagih. Gue coba minta pembukuan dan segala macam laporan. Mampus gak gue? Lagi nggak ada MC, nggak ada apa segala jadi lu macam. pakai dulu. Nah itu. Tapi akhirnya itu kan sama aja duit haram sebenarnya. Kalau gue nggak ditagih, mungkin gue nggak akan laporin. Tapi akhirnya lo laporin, lo balikin gak? Setengah. Gue jadi ragu deh duit kita dipegang dia. Iya jangan ya. Karena lagi miskin-miskinnya lagi. Iya. Duit motor baik juga dipegang dia kan? Tapi setelah itu gue kan biasanya kita kan belajar dari pengalaman Pak. Setelah itu kan jadi deg-degan. Jadi lo lebih jago lagi kan malingnya? Setelah itu gue jadi nggak mau gitu-gitu lagi. Kayak permasalahan kartu kredit aja. Dulu kartu kredit kan wah pakai Iya. pas ditagih puyeng. Akhirnya sekarang gue udah nggak pernah mau pakai kartu kredit. Karena Sendiri, karena lo pakai kartu kredit orang. hacker lagi. Tapi nah itu dia balik lagi ke konteks ya. Uang haram itu kayak gimana gitu maksud gue. Dari cara mendapatkannya kan. Kayak orang misalkan office boy di tempat pijat plus gitu. Iya benar. Iya gak sih? Iya. Iya gak sih? Iya. Halal-halal aja Serba kan. salah. Iya. Terapis gitu. Yang itu paling- haram nggak? yang paling- kan dia buat enak. Nah, gimana? Dia terapis buat Ya kan enak. masih ada kerjaan lain selain Terus pijat. biasanya dia single parent. Anaknya di kampung. mengutip teman saya pernah bilang. Iya, oke. Kalau dia pergi ke tempat-tempat pijet itu. Iya. Ini yang bandar narkoba juga kan. Dia diluruskan niatnya untuk Iya. menyantuni. Karena kita nggak tahu si terapis ini itu kan mungkin dia single parent. Iya. Jadi teman lu pernah bilang waktu itu kalau nggak salah gue pernah denger juga. Jadi makanya gue nggak pernah nawar. Malah ngasih tipnya gede. Wah. Kalian si orang itu lagi pijit sambil ngobrol-ngobrol mengharukan gitu. Di bedah rumahnya pas pulang. Anak saya tuh Pak. Nggak bayaran lama Pak. Ambil ada gerakan tangan ya. Sambil ilot. Harusnya itu Petik jadi salah mangga. satu itu loh. Inspirasi ya kalau emang kondisinya seperti Inspirasi itu. apa? Loh, harusnya Trans TV waktu dulu jika aku menjadi terapis. Oh iya. Iya kan? Harus melihat orang lain telanjang yang berbeda-beda. Iya. Belum tentu bagus-bagus. Coba tahu mulutnya bau kaki ya dulu. Mulutnya bau kaki. Iya Nah, kan? yang paling jadi masalah adalah bartender. Bartender kan menyediakan, bukan hanya jasanya yang dipakai, Waduh. tapi dia jasanya adalah menyediakan, memfasilitasi bahkan menuangkan orang-orang untuk mabuk-mabuk, minum khamer. Iya, Oh, gua teman gue Emaknya ustazah. Teman gue tuh punya sebuah bar di bilangan Jakarta Pusat yang memang sangat terkenal. Senopati ini pasti. Bukan, Jakarta cewek ya? Pusat, cewek. Itu ramai banget. Cuman dia itu tidak pernah lupa zakat, tidak pernah lupa kayak hampir setiap bulan tuh pasti ada pengajian sama. Iya. Kok temen lu kaya sih kok? Teman gue kaya-kaya semua. Iya. Itu. Tapi kalau nggak ketarik-tarik ke kok nggak menular ke lo ya? Oh dia antibody miskin. Imun dia. Apa itu kaya? Saya imun. Keren Gok.
Amit ya Allah, amit. Enggak lah. Amit. Ini podcast Mas tuh masa depannya enggok. Masa depannya enggok, betul. Lihat aja. Jadi maksudnya gue pernah ngobrol sama dia, jadi dia pernah ngobrol sama Ustadz juga. Ya mungkin rezeki lu datangnya dari sini. Kata si Ustadz. Kata si Ustadznya itu. Jadi makanya dia nggak pernah berhenti untuk menyantuni, membersihkan rezekinya gitu. Makanya kalau ngomongin konsep uang haram, kalau kayak begini udah ribet nih. Uang haram tuh versi mana? Agama, versi hukum, Supaya atau versi kita apa? lebih jelas, kita langsung telepon aja. Ini di line telepon kita sudah ada Ustadz. Telepon sama gue yuk. Ustadz aja. Telepon sama gue. Jangan. Lu ngapain nelfon mak lu? Nanya. Kita nelfon mak lu terus kita beberin semua ke dia. Gak usah yuk. Gue rusakin line teleponnya. Ini pada mentang-mentang punya alat baru. Masih punya telepon. Ini pasti yang denger kita norak pada ya. Ini gue pengen bahas. Kita punya alat begini, ini enggak? Ini haram gak nih? Enggak dong ini. Enggak dong, halal ini halal. Ya, halal. Kita tuh ini belagu lewat podcast. Kenapa? Lu kayak orang pengen foto depan rumah, tapi yang lu foto sebetulnya tas lu. Iya benar. Lu foto dalam mobil, tapi yang pengen lu liatin sebetulnya merek mobil lu. Gue sampai kayak gini. Macet nih, cuma logo setir. Iya. Gue selalu bingung dah. Itu tuh cewek-cewek ini biasanya. Enggak, Aneh-aneh biasa aneh-aneh gitu tuh. Temen Iya. gue ada yang gitu. Ya kan? Ya nyetir. Oh, berarti ini Jamnya- ini topiknya adalah pamer harta. Terus dia nyetir jamnya Rolex. Terus ininya Mercy. Iya. Kalau itu kan captionnya macet. Kalau nggak yang paling sering apa coba? Apa? Waktunya ngopi. Yang Wih. disimpan dompet LV. Iya. Sebelahnya kunci Mini Cooper. Iya. Atau enggak- Terus di sebelahnya kopi itu gua ya. Itu lu. Nggak pernah gua. Nggak pernah gua mah. Mengungkap kesombongan sendiri. Gue pengen gitu. Cuma kan gini kan. Dia pamer Nissan Serena. Dompetnya Ocean Pacific. Kopinya kopi ABC. Sorry, dompet gue Setirnya nggak udah Ocean Pacific. Dompet gue Alpina. Pas dibuka ada Edelweiss kering. Lu pernah ke Gunung Gede? Ketawa. Masyarakat ketawa. Tok bikin Luar grup tuh biasa. anjing toh. Lagi enak-enak ketawa gue. Nah ini menyikapi masalah podcast Mas. Orang-orang mengenai podcast Mas ya. Gue kalau ketemu orang-orang, bang gue pendengar podcast Mas, gila tuh All Star. Terus anak-anak net juga sering ngomong, iyalah gimana gak cepet naik All Star sihnya. Sorry bos, gak all. Mungkin Kenapa nggak maksudnya All Lo emang Star. suka ngecilin orang lo. Wah, gini nih jadi buat para warga masyarakat. Ya, Podcast sehat. Mas. Ya. Sebelum kita membeli alat ini yang lumayan Iya. Mahal. nggak mahal ya. Iya. Ini ada perdebatan nih. Kira-kira Enggok mampu nggak ya? Di antara kita bertiga di belakang. Ya Allah. Gue bilang sama Surya, Sur lu jangan ngecilin Enggok, kita ngecilin Enggok di podcast aja. In real life dia kan dari karaoke aja sekali main 2 juta. Oh iya. Gaji radio berapa? Di radio dia waktu itu udah bilang 25 kan lo, 25. 25 kali Nggak usah cicil kan. dibukain semua. Di sini dong. Itu dia mampu, dia buat patungan ini mampu Berarti dia. selama ini dia belaga miskin dong bos. Iya. Terus lu kan nelfon gue mengkonfirmasi kan? Iya, gue nelfon si Iya. Terus Enggok. gue bilang apa? Emang gak punya. Enggak cuma di podcast Mas kok, in real life juga begitu. Lagian lu nikah 2 kali sih. Urusannya apa sih bos? Gak nyambung Haji. Iya. Berarti bini yang sekarang naksir sama dia gara-gara iba. Kita ngomongin nikah 2 kali. Nikah 2 kali. Nikah Orang 2 cuma dia doang sendiri. Nikah 2 kali gini nih. Seseorang itu di saat lu suka pasti nambah. Nah ternyata gue suka nikah tuh. Makanya nambah. Lu minum kopi, iya enak kopinya, nambah ah. Sekali lagi dong biar hat-trick. Anjay. Nah gini aja kalau mau. Kan nikah 2 kali. Enggak mungkin udah 2 kali. Tapi kalau lu bisa nikah lagi 2 kali, siapa yang akan lu nikahin? Wah, jujur atau malu? Yeay. Enggak. Gak usah bahas yang gini-gini lah. Soalnya gue kemarin gak sengaja ngeliat handphone bini gue. Ada aplikasi Spotify kan.
Buat apa lagi? Jangan sedih. Gue tanya bini gue. Sayang kamu dengerin nggak? Aku udah lama nggak dengerin. Tapi ibu sekolah aku suka laporan. Ya Allah. Sumpah. Teman-temannya bini gue. Laki lu seru banget ya sama temen-temennya, gila yang dibahas sampai keluarga loh, sampai selangkangan. Awkward. Bahkan Bicucun lebih terkenal daripada Enggok. Serius? Nanya gue, Kang, Bicucun mana? Jangankan gitu, kan gue bilang waktu itu bokap nyokap gue tuh dengerin kemarin gue ketemu ke rumahnya bokap nyokap gue ngebahas podcast mas. Gue risih tau gak? Kenapa nih? Karena kan gue takut mereka menganggap gue gagal jadi orang tua. Gak, Gok. Mereka gak gagal jadi orang tua. Mereka gagal waktu masukin wasir. Kalau pengen tahu kita ngomongin apa, silakan dengerin episode I Like Jembrewew. Itu ada wasirnya. Enggak. Itu podcast terkotor dan terjijik ya. Dan kita sekarang punya mystery caller, Bicucun. Halo Bicucun. Dimainin ini Dang Omes. Itu tadi jujur atau malu belum di ini. Siapa? Mau istri kedua atau kalau di kehidupan istri lain? kedua. Istri kedua. Iya kan. Oke. Gila. Ya artis. Harus artis. Ya bebas. Gue nggak kan karena gue kan udah 2 kali. Ya kan istri Enggak, kedua. berarti lu istri ketiga. Oh. Iya. Istri ketiga dia dong. Pertama mantan istri. Oh iya, jadi double. Bukan 2 kali kawin tapi double punya 2. Poligami. Iya. Kalau ini kan kita mengandai-andai aja. Kayak babu. Lu ada harapan lu. Enggak, kalau kita kan kalau Omes mungkin. Lu sering pembunuhan karakter ya, Ji. Gila. Dia cuma tinggal kesempatannya aja, Bos. Siapa kira-kira? Gua yang ngasih ide ini, dia yang nusuk gua. Inilah Haji Darto yang asli. Gila. Lagi Tidak ada waktu untuk menetralkan ini, Mas. Karena kita akan ketemu di episode selanjutnya di podcast